negara yang memiliki identitas itu adalah negara yang memiliki budaya. Indonesia sudah sangat beruntung karena memiliki budaya yang sangat banyak. Identitasnya juga sangat bagus karena diperkuat oleh budayanya yang banyak itu tadi. Kita sudah punya budaya yang bagus, kita sudah punya identitas yang sangat kuat. Tinggal apa? Tinggal masyarakatnya mau melestarikan budaya itu sendiri agar negara kita ini menjadi makin kuat juga identitasnya. Setelah itu baru kita bisa mengembangkan budaya ini untuk menghasilkan. Kita bisa menggunakannya untuk sentra bisnis agar juga kita bisa berjalan mengembangkan budaya itu dan juga bisa menghidupi diri kita. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah malu untuk berkontribusi melestarikan budaya kita. Karena apa? Karena kami pun Saung Angklung Ujo atau tempat-tempat wisata yang lainnya adalah butuh kamu untuk ikut berkontribusi melestarikan budaya Indonesia. Kesenian Sunda itu adalah kesenian yang berasal dari leluhur yang diturunkan oleh leluhur kepada anak-anak kita sekarang yang harus melestarikan keberadaannya supaya tidak punah. Contohnya ada kesenian Sunda, ada tari Sunda, dari musik ya tari itu segala macam. Contoh dari tari Sunda itu ada dari jaipong, goyangan kayak gitu, bajidor kahor, tadi ada adu manis, ada tari perang, udah siap orang gitu. Terus pokoknya itu banyak banget. Tapi kalau misalkan yang kita familiar aja yang sering kita dengar tuh paling kalau Sunda tuh ada angklung. Yang alat musiknya tuh yang kita mainin rame-rame gitu kan, musik tong-tong kayak gitu deh, dari bambu. Terus ada gamelan itu alat musik yang dipukul gitu. Terus banyak sih teman-temannya kayak mulai dari gong, terus mulai dari bonang, itu banyak ya pokoknya. Terus ada apa lagi ya? Gendang juga sama, gendang juga termasuk alat musik gitu dari kesenian Sunda. Sejarah Sunda itu berasal dari sang pria dan ibunya yang tertuan paraku kalau menurut saya. Pokoknya itu ceritanya panjang banget, gak bisa diceritain banyak. Budaya angklung itu sendiri Emang udah dikenal dari dulu ya, dan kalau dilihat dari tahun ke tahun tentunya ini meningkat. Karena apa? Karena dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke sini dan juga pengunjung yang ingin berlatih angklung sendiri. Di 2013 saja, alhamdulillahnya saya patut bangga karena apa? Karena banyaknya wisatawan yang datang ke sini bukan wisatawan asing, malah wisatawan domestik. Jadi menurut saya itu adalah bukti nyata dari perkembangan budaya angklung itu sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah berkembang atau tidak, menurut saya hingga dewasa ini angklung itu sangat berkembang. Orang Sunda udah menggunakan alat musik itu dari zaman dulu. Untuk upacara-upacara adat atau ritual-ritual ya, seperti Mapak Tamu Agung, upacara Seren Tahun dengan ada pentatonis. Dan juga angklung digunakan katanya untuk membuat padi jadi tumbuh lebih bagus, karena suaranya ini bisa berimbas untuk membuat padinya lebih bagus. Nah, tapi kalau untuk sejarah di mana diketemukannya, jadi ada masing-masing versi. Kalau di Jawa Barat, mungkin di Jawa Barat diketemukannya, tapi juga menurut negara Kertagama, angklung juga diketemukan juga di Bali dulu gitu. Dan itu pokoknya asal dari Bandung. Kita nggak punya data yang pasti siapa pembuatnya, karena karena tidak tersebut nama satu orang gitu untuk pembuat dari angklung. Bahan dasar pembuatan kendang itu tuh dari Banyak sih kalau misalnya kan sekarang sudah mulai masuk ya yang KW-KW itu, mau yang ori atau yang KW. Kalau yang ori dari kulit pastinya, kulit kerbau. Kulit kerbau. Kulit dari kulit pokoknya. Kayu pisang, kayu pisang. Nah, kayu pisang itu di istilahnya di apa ya? Seperti dihancurkan dulu, terus nanti dibuat menjadi bentuk kendang. Setelah itu lalu dilapisi dengan kulit sapi. Karena udah banyak masuknya dan gaya-gaya modern kayak gitu. Jadi tuh kayak tarian aja udah mulai nggak banyak ya yang mulai respect sama kebudayaan gitu. Lagi kayak di sanggar-sanggar. Mungkin hanya beberapa aja yang mau buat ikut sanggar buat mengenal budayanya sendiri gitu. Kayak tari juga udah mulai sedikit yang respect sama alat musik, buat tahu gimana cara pakai alat musik juga udah mulai sedikit gitu. Jadi sudah mulai sedikit terkikis gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang respect sama yang masih respect sama budaya sendiri. di Bandung juga udah banyak yang suka bilang gue lu, padahal orang Bandung sama orang Bandung ya. Sebenarnya ya karena anak muda zaman sekarang nggak mau ngelestariin budayanya sendiri, jadi kayak lebih pengen niruin budaya barat, pengen niruin orang-orang barat di sana sekarang kayak gimana.
melestarikan itu banyak cara. Ada 3 cara menurut saya. Yang pertama itu adalah dengan mengunjungi tempat-tempat wisata budaya di daerah kita, seperti Sawangan Ujo. Kita dengan bayar ke Sawangan Ujo, kita bisa membuat tempat ini bisa terus berkembang. Yaitu cara kontribusi yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar tentang budaya itu sendiri. Kita bisa belajar tari jaipong, kita belajar angklung. Dengan belajar kita bisa menyebarkan ilmu ini untuk orang banyak. Dan yang terakhir adalah kita bisa berkontribusi dengan berkontribusi langsung, seperti kita menjadi murid di Sawangan Ujo atau menjadi murid di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat sanggar budaya lainnya. Itu adalah gitu ya. 3 cara untuk berkontribusi melestarikan budaya Indonesia. Yang pasti itu kita sebelum kita melestarikan itu semua, kita sendiri harus terjun langsung di situ. Jadi secara nggak langsung kalau kita udah terjun dan ikut di situ, pasti kita bakal secara nggak langsung melestarikan budaya tersebut. Gitu. Kayak misalkan kita ikut sanggar atau nggak emang ikut, kalau misalkan emang kalau di kampus tuh ada UKM kayak gitu. Ada UKM sudah kita ikutin, terus misalnya di sekolah ada ekstrakurikuler sudah, misalnya kayak tarian, kayak gamelan kayak gitu-gitu sekarang kita ikutin gitu. Jadi biar kita sendiri sebagai penerus budaya kita juga ikut melestarikan gitu. Harus sering-sering dipublikasikan bahasa Sunda, bikin acara-acara bahasa Sunda gitu. Jadi Ikutan itu juga sama saja melestarikan budaya kita sendiri. kalau Sunda itu bagus ya, soalnya biar terbiasa lagi anak-anak sekarang ngomong bahasa Sunda. Buat anak cowok kan cuma pakai ikatan dong. Kalau perempuan agak repot sih sebenarnya. Tapi emang kalau misalkan untuk menggunakan bahasa Sunda gitu kan untuk tiap hari Rabu itu bagus. Jadi kita tidak melupakan bahasa Sunda itu karena kita ada di daerah Sunda. Jadi itu bagus banget. Untuk kebudayaannya sendiri masih terjaga, seperti ada Saung Ujo yang melestarikan angklung. Cuman untuk kebudayaan lain mungkin kurang diekspos. Tapi sisanya kalau dari segi bahasa, orang Sundanya sendiri masih jaga bahasa mereka. Jadi bahasa Sunda itu hampir semua tahu kalau bahasa Sunda itu seperti apa. Apalagi sekarang sejak pergantian wali kota Bandung ada membuat hari khusus untuk Rebo Nyunda. Apa yang kita punya, apa yang orang Sunda itu punya diekspos keluar, jadi semua orang tahu apa aja sih budaya Sunda itu.